Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Best akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, rival Timnas telan Pilpai jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil impresif, Sintayong bakal panggil jebolan Liga Belgia untuk perkuat Timnas. Elkan Bagot bantu Ipswich Town kalahkan tim langganan Liga Champions. Dan akhirnya Menpora beri lampu hijau untuk naturalisasi Gabriel Han Wilhoking. Jadi simak terus informasi dari Timnas B selengkapnya. Pemain diaspora jebolan Tottenham Hotspur, Gabriel Han Wilhoking, beberapa hari yang lalu dikabarkan batal membela Timnas Indonesia U17 karena tidak memiliki paspor Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi Coach Bima Sakti pada Kamis lalu, sehingga sang pemain harus dinaturalisasi terlebih dahulu sebelum gabung ke Timnas. Tentu kabar itu menjadikan supporter tanah air kecewa, karena sang pemain merupakan aset cerah bagi Timnas Indonesia di masa depan. Mendengar kabar tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo buka suara. Seakan tak mau kehilangan bakat emas, dirinya memberikan lampu hijau kepada pemain-pemain diaspora yang belum memiliki paspor Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Tentunya Gabriel masih memiliki peluang untuk mewujudkan keinginan membela Timnas Indonesia. Namun Dito Aryo Tejo mengatakan harus dipantau dan dikaji melalui PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan target tinggi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak pertama zona Asia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam dalam laga tersebut, yang akan digelar pada 12 hingga 17 Oktober mendatang. Melihat hasil drawing ini, tak sedikit yang cukup percaya diri dengan tim asuhan Sintayong. Begitu juga dengan Menpora yang percaya diri tim Merah Putih mampu berbicara banyak. Dengan demikian, pria berusia 32 tersebut mengharamkan Timnas Indonesia mengalami kekalahan lawan Brunei Darussalam. Dirinya juga berharap skuad Garuda ini bisa tampil gemilang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Menpora cukup percaya diri tim Merah Putih bakal bisa menampilkan yang terbaik nantinya. Baik Timnas Indonesia, Elkan Bagot mampu membawa timnya meraih kemenangan atas salah satu klub raksasa Jerman, RB Leipzig, pada laga uji coba pramusim Jumat semalam. Pada laga tersebut, dirinya menjadi pilihan utama sang pelatih. Kehadiran back Timnas Indonesia ini pun memberikan dampak cukup positif. Kesuksesan Ipswich Town menorehkan clean sheet menjadi buktinya. Tim asuhan Kieran McKenna itu berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0 melalui gol Gyökeres Hys pada menit ke-50. Tentu kabar ini menjadi angin segar untuk sang pemain, sebab akhir-akhir ini Elkan Bagot cukup rutin dimainkan di sejumlah pertandingan uji coba pramusim, sehingga tak menutup kemungkinan ini bisa menjadi sinyal Bagot dipertahankan Ipswich Town pada musim ini. Target Timnas Indonesia U17 dalam laga uji coba melawan Barcelona sudah diungkap oleh pelatih Bima Sakti. Laga tersebut akan digelar pada 2 Agustus di Bali. Bukan hanya Barcelona, skuad Garuda Asia juga akan melawan Kashima Antlers pada 5 Agustus mendatang. Jelang laga uji coba bergengsi itu, Bima Sakti berharap mental penggawa Garuda Asia meningkat, sebab akan menghadapi pemain-pemain yang secara kualitas jauh di atas pemainnya. Bima Sakti menganggap kualitas lawan Timnas Indonesia U17 di International Youth Championship 2023 tak jauh berbeda dengan peserta Piala Dunia U17. Dengan menghadapi tim-tim kuat tersebut, dia berharap perkembangan para pemain akan lebih pesat. Dirinya juga bersyukur Timnas Indonesia U17 tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menghadapi tim besar, karena PSSI sudah berbaik hati telah mengatur jadwal uji coba di Bali. Tergabung di grup F bersama Vietnam dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia, pelatih Irak Jesus Casas menanggapi potensi besar Timnas Indonesia tergabung dengan grup yang dihuninya. Sebagai tim berperingkat 70 FIFA, Casas tentu percaya diri dengan kualitas timnya dalam mengalahkan setiap lawan di fase grup nanti. Namun dirinya tak mau fokus dengan menetapkan satu tim spesial sebagai lawan di fase grup kualifikasi ini. Menurutnya, hasil drawing tersebut diisi oleh tim-tim yang seimbang dan dirinya menambahkan jika tidak ada lawan yang mudah, sebab semua tim memiliki ambisi untuk melaju ke babak selanjutnya.
Tentu hal tersebut berbeda kelas dengan Vietnam yang terlalu gembar-gembor. Dirinya adalah tim terbaik di grup F sehingga meremehkan timnas Indonesia. Berbeda dengan Sintayong, pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon justru lesu melihat hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada hasil tersebut, Malaysia tergabung di grup D yang dihuni Oman, Kyrgyzstan, Malaysia, dan Taiwan atau Timor Leste. Mengetahui hal ini, Kim Pan-gon menilai bahwa timnas Malaysia mendapatkan lawan yang berat. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan untuk dua saingannya yakni Oman dan Kyrgyzstan. Sebab dari segi ranking FIFA sendiri, kedua negara di atas juga lebih baik ketimbang Malaysia. Terlepas dari itu, sejatinya Malaysia lebih untung daripada timnas Indonesia yang harus memenangkan babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, dirinya pun seakan tak bersyukur. Manajer timnas Thailand, Ma Dampang, mencoba realistis kepada pasukannya dalam menatap babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya Thailand segrup dengan tim yang berpengalaman di Piala Dunia Korea Selatan. Dirinya mengaku hal ini menjadi tugas sulit bagi skuad gajah perang nanti. Dia pun tidak menargetkan Thailand untuk keluar sebagai juara grup. Ma Dampang pun berharap agar Thailand bisa bertahan sebagai runner-up saja. Selain Korea Selatan, lawan yang akan dihadapi Thailand lainnya juga cukup berat yakni China dan Singapura atau Guam. Perempuan berusia 57 tahun itu menyebut bahwa China juga berpotensi menjadi batu sandungan tim gajah perang. Ex-penyerang timnas Indonesia Octavianus Maniani belakangan ini menarik perhatian penggemar sepak bola tanah air. Dilansir dari TikTok @meong_jongkok, akun tersebut memperlihatkan aksi sprint Octomaniani saat bermain dalam laga terekam di Bojong Leses, Lebak, Banten. Sontak hal tersebut membuat para netizen memuji sang pemain. Sebab walaupun usianya sudah menua dan tubuhnya sudah mengembang, Octomaniani dinilai masih memiliki sprint yang stabil. Pemandu bakat asal Eropa secara mengejutkan memuji salah satu pemain asal Indonesia. Akun Twitter @xcoting sebelumnya memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Kini pemandu bakat tersebut memuji salah satu pemain muda milik Persita Tangerang, Esal Sarul, usai tampil impresif di dua laga terakhir. Sebelumnya Esal menjadi pahlawan kemenangan Persita saat mencetak gol satu-satunya ketika menang 1-0 atas Persija. Terbaru pemain berusia 21 tahun itu kembali bermain impresif saat Persita Tangerang menahan imbang Persikabo 1973 dengan skor 2-2 pada Jumat sore kemarin. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-56, Esal mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-79. Dengan penampilan impresifnya itu, dirinya berharap dipanggil Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda Muda di ajang terdekat ini. Ex-penyerang timnas Indonesia Yadi Sofian kini tampil impresif bersama Persikabo 1973. Pemain jebolan SAD Uruguay itu sebelumnya tampil kurang mentereng usai pulang dari masa abroadnya pada 2014. Setelah sempat membela CS Wise di Belgia dan Brisbane Roar di Australia. Kondisinya mulai membaik saat Yadi Sofian memutuskan hengkang ke Persikabo 1973 untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023 lalu. Saat itu Yadi Sofian mencatatkan 26 penampilan dan mengemas 3 gol. Di Liga 1 musim ini, Yadi Sofian membuktikan dirinya masih punya taji. Pemain berusia 31 tahun tersebut berhasil mencetak 3 gol dari 4 laga yang ia lakoni. Dan dirinya pun layak diberi kesempatan untuk kembali memakai lambang Garuda di dada.